Bayangkan sebuah semesta yang sangat luas. Di sana ada triliunan makhluk hidup yang sibuk membangun kota, bercocok tanam, melakukan diplomasi, berperang memperebutkan wilayah, bahkan diam-diam sedang mengendalikan pikiran, emosi, dan nafsu makanmu saat kamu lagi nonton video ini. Tapi plot twistnya, semesta itu sama sekali bukan di luar angkasa, bukan di Andromeda, apalagi di film Marvel. Semesta itu ada di dalam perutmu sendiri. Yes, selamat datang di dunia mikrobiom. Selama ini kita pikir kita adalah bos tunggal atas tubuh kita sendiri. Tapi tahu gak, di dalam sistem pencernaanmu ada sekitar 39 triliun mikroorganisme, mulai dari bakteri, virus, hingga jamur, yang hidup berdampingan. Faktanya, menurut sains, jumlah sel mikroba ini bahkan bisa melebihi jumlah sel manusia kita sendiri. Jadi secara teknis, kamu tuh sebenarnya nggak 100% manusia loh. Kamu adalah sebuah ekosistem berjalan. Di episode kali ini, kita bakal bongkar habis sejarah rahasia makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Kita bakal cari tahu kenapa mereka bisa bikin kamu tiba-tiba craving seblak jam 11 malam, dan membuktikan kenapa ususmu layak disebut sebagai otak kedua manusia. So, siapkan cemilanmu yang ramah bakteri tentunya, dan mari kita menyelam ke dalam perutmu. Mari kita naik mesin waktu dan mundur ke tahun 1680-an di Belanda. Kisah penemuan alien ini ternyata gak dimulai di laboratorium canggih, tapi rasa penasaran tingkat dewa seorang pedagang kain bernama Anthony van Leeuwenhoek. Jadi, suatu hari, entah karena gabut atau emang belum sikat gigi, si Anthony ini iseng mengorek plak dari sela-sela giginya sendiri. Plak gigi itu dia taruh di bawah mikroskop lensa tunggal buatannya sendiri yang super mini. Dan boom! Di balik lensa itu, dia melihat jutaan makhluk super kecil yang bergerak lincah, berenang ke sana kemari, dan tampak sangat sibuk. Karena bentuknya mirip hewan mini, Anthony menyebut mereka animalcules, alias hewan kecil. Bayangkan perasaan Anthony saat itu. Dia baru sadar kalau mulutnya yang estetik itu ternyata adalah kos-kosan massal, atau bahkan konser open air bagi triliunan makhluk asing. Penemuan ini sukses bikin gempar dunia sains seabad itu. Fast forward beberapa abad kemudian, kita lompat ke tahun 2001. Dunia sains modern akhirnya butuh nama yang lebih keren daripada sekedar hewan kecil. Ilmuwan jenius peraih Nobel Joshua Lederberg akhirnya meresmikan nama komunitas alien di tubuh kita ini dengan sebutan mikrobiom. Gak main-main, untuk mempelajari mereka, pemerintah Amerika Serikat sampai mendanai mega proyek bernilai jutaan dolar yang namanya The Human Microbiome Project di bawah naungan NIH. Para ilmuwan dari seluruh dunia bersatu, mirip kayak tim Avengers, cuma bedanya mereka bertugas memetakan seluruh gen mikroba yang ada di dalam tubuh manusia. Dan hasil dari proyek raksasa itu sukses mengubah sejarah medis selamanya. Kita akhirnya sadar kalau makhluk-makhluk tak kasat mata di dalam perut, kulit, dan mulut kita ini mayoritasnya sama sekali bukan musuh atau penyebab penyakit. Mereka adalah ekosistem vital, pasukan elit yang menjaga kita tetap hidup, membantu mencerna makanan, hingga melatih sistem imun kita sejak lahir. Tanpa mereka, tubuh kita hanyalah sebuah rumah kosong yang rapuh. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang bisa bikin kamu mempertanyakan ulang esensi kehidupanmu. Selama bertahun-tahun, ada suatu mitos sains populer yang sering banget berseliweran di internet, buku teks sampai obrolan warung kopi. Mitosnya bilang jumlah bakteri di tubuh kita itu 10 kali lipat lebih banyak daripada sel manusia asli kita sendiri. Kedengarannya serem kan? Tapi tunggu dulu, tahun 2016 kemarin, sebuah studi epik dari seorang peneliti bernama Ron Center dan tim ilmuannya mempublikasikan riset super detail di jurnal ilmiah PLOS Biology. Mereka menghitung ulang dengan metode yang jauh lebih akurat. Hasilnya, angka 10/1 itu ternyata cuma salah paham masa lalu. Faktanya, rasio asli antara sel bakteri dan sel manusia di tubuh kita itu mendekati 1:1. Ya, kamu nggak salah dengar. 1:1, artinya di dalam tubuh pria dewasa dengan berat badan rata-rata ada sekitar 30 triliun sel manusia yang hidup berdampingan dengan sekitar 38 triliun sel mikroba. Selisihnya tipis banget. Jadi setiap kali kamu berdiri di depan cermin, secara biologis, separuh dari makhluk yang lagi menatap cermin itu sebenarnya adalah kumpulan bakteri. Kalau itu belum cukup bikin kamu pusing, mari kita lihat dari sudut pandang genetika. Disinilah keadaan jadi makin di luar nalar. Tubuh manusia kita cuma punya sekitar 20.000 gen, tapi triliunan bakteri yang ada di dalam perutmu,
Mereka membawa total lebih dari 2 hingga 20 juta gen unik. Itu artinya jumlah gen mikroba di dalam dirimu itu minimal 10 kali lipat lebih banyak daripada gen manusia aslimu. Nah loh, bingung kan? Secara jumlah sel kita hampir seimbang, tapi secara kode genetik kita kalah telak. Jadi sekarang pertanyaannya, secara teknis kamu itu sebenarnya makhluk manusia yang kebetulan ditumpangi oleh bakteri, atau kamu itu sebenarnya adalah sekumpulan bakteri yang lagi mengendarai robot biologis raksasa berbentuk manusia? Buat kamu yang mendadak kena krisis identitas gara-gara fakta ini, silakan langsung tumpahkan kegalauanmu di kolom komentar di bawah. Pernah nggak sih waktu kamu lagi tetap-tetapan sama gebetan atau lagi nunggu ditembak, tiba-tiba ada sensasi aneh yang menggelitik di dalam perutmu? Orang barat menyebutnya butterflies in my stomach. Sensasi kayak ada ratusan kupu-kupu lagi terbang di dalam sana. Atau sebaliknya, pas kamu mau maju presentasi di depan kelas, perutmu mendadak mules melilit. Tenang, itu bukan gejala kena pelet dan bukan juga karena kamu salah makan seblak pagi harinya. Fenomena biologis ini adalah bukti nyata dari kerjaan sebuah jalur komunikasi rahasia bernama gut brain axis, alias sumbu usus otak. Berdasarkan riset legendaris dari Profesor John Cryan dan Timothy Dainan yang rilis di jurnal dunia Nature Review Neuroscience, usus dan otak kita itu ternyata saling teleponan 24 jam non-stop. Mereka punya jalur kabel khusus bernama saraf vagus. Dan tebak siapa yang jadi operator sekaligus bos di stasiun telepon usus itu? Yap, nggak lain dan nggak bukan adalah para mikrobioma ususmu. Ini rahasia gedenya. Kamu tahu hormon serotonin kan? Itu loh zat kimia di otak yang bertanggung jawab bikin kamu merasa bahagia, tenang, kalem, dan damai. Selama ini kita pikir serotonin diproduksi di otak, tapi faktanya para ilmuwan dari Harvard menemukan kalau sekitar 90% serotonin di tubuhmu justru diproduksi di dalam usus oleh bantuan bakteri-bakteri baik. Jadi skenario-nya begini, kalau kamu rajin ngasih makan bakteri ususmu dengan serat, buah, dan makanan sehat, mereka bakal happy. Pabrik di ususmu bakal ngebut memproduksi serotonin, dikirim ke otak, dan boom, mood kamu seharian bakal langsung cerah ceria. Tapi kalau kamu hobi banget ngebom perutmu pakai junk food berminyak, gula berlebih, dan makanan ultra proses setiap hari, jangan heran kalau pasukan bakteri baikmu pada demo dan mogok kerja. Begitu mereka stres, produksi serotonin drop, kabel ke otak langsung error, dan tiba-tiba kamu ngerasa cemas tanpa alasan, gampang senggol bacok, bad mood, atau mendadak mager seharian penuh. Jadi sebuah nasihat kuno yang sekarang terbukti secara ilmiah, you are what your microbiome ate. Kalau kamu mau otakmu bahagia, bahagiakan dulu makhluk-makhluk di dalam perutmu. Selama ini kita tahu kalau satu-satunya cara polisi mengidentifikasi seseorang adalah lewat sidik jari, struktur gigi, atau tes DNA. Tapi mari kita buka lembaran baru sains modern. Faktanya, di dunia ini kamu punya satu lagi identitas pengenal yang jauh lebih spesifik, rahasia, dan berlaku sebagai KTP biologismu. Apalagi kalau bukan profil mikrobiomamu. Sama seperti sidik jari, koleksi ekosistem bakteri di dalam tubuhmu itu gak ada duanya di alam semesta ini. Komposisi makhluk kecil di perutmu, kulitmu, hingga mulutmu diatur sedemikian rupa sehingga hanya dirimu yang punya racikan tersebut. Gak bakal ada yang bisa menyamainya. Bahkan, sains membuktikan hal yang lebih gila lagi pada anak kembar identik. Secara genetika, mereka berdua punya DNA yang 100% sama persis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi begitu ilmuwan memeriksa isi perut mereka, jenis dan variasi bakteri usus mereka bisa berbeda total. Semua ini karena mikrobioma sangat sensitif dan dibentuk oleh apa yang kamu makan, lingkungan tempat tinggalmu, hingga bagaimana caramu menghabiskan masa kecil. Nah, sekarang coba bayangkan ini. Kalau kita iseng mengumpulkan seluruh alien kecil yang ada di dalam sistem pencernaanmu, lalu kita taruh di atas timbangan digital, tebak berapa beratnya. Angkanya bisa mencapai 1-2 kg loh. Bayangkan, makhluk sekecil itu kalau bersatu ternyata bisa seberat itu. Dan tahu gak, berat 2 kg itu secara kebetulan setara dengan berat rata-rata seluruh otak manusia dewasa yang ada di dalam kepalamu. Makanya, para peneliti di jurnal Nature dan Harvard gak ragu menyebut mikrobiom sebagai organ tak kasat mata yang kita miliki. Dia nggak punya bentuk organ yang solid seperti jantung atau hati, tapi dia hidup, mandiri, punya bobot nyata, dan bekerja non-stop untuk melindungimu setiap detik.
Nah, setelah menyelami semesta tak kasat mata di dalam perut tadi, kita jadi sadar satu hal penting. Menjaga kesehatan itu ternyata bukan cuma soal bikin badanmu terlihat kurus, langsing, atau berotot di depan cermin. Tapi ini adalah soal bagaimana kamu bertanggung jawab memberi makan triliunan pasukan setia yang sudah menjaga tubuhmu sejak lahir. Mulai sekarang, yuk lebih sayang sama mereka, kurangi keseringan ngebom perut pakai makanan ultra proses, dan mulai konsumsi makanan yang ramah bakteri baik, kayak serat dari buah-buahan, sayur, atau makanan fermentasi lokal seperti tempe dan yogurt. Ingat, saat kamu merawat ususmu, kamu sedang merawat kebahagiaan otak dan mentalmu sendiri. Kalau kamu merasa petualangan sains kita kali ini seru dan mencerahkan, jangan pelit-pelit buat klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga buat share video ini ke grup keluarga atau ke temanmu yang hobinya sering bad mood tiba-tiba. Siapa tahu pasukan bakteri usus mereka emang lagi stres dan butuh hiburan berbobot kayak gini. Tulis juga di kolom komentar fakta bagian mana yang paling bikin kamu kena krisis identitas hari ini. Terima kasih sudah nonton, tetap jaga ekosistem tubuhmu, dan sampai jumpa di petualangan sains seru berikutnya. Stay curious and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.